Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Bagi yang sakit, semoga sakitnya menjadi penggugur dosa serta segera lekas sembuh. Untuk teman-teman, jangan lupa untuk like video ini, kemudian subscribe channel kami, dan jangan lupa untuk menekan tombol lonceng, oke? Di video kali ini kita akan membahas mengenai bilangan. Sebelumnya saya ingin bertanya kepada teman-teman, kalian ingat gak sih apa aja sih bilangan itu yang sudah diajari oleh guru kalian waktu di SD? Apa yang sudah kalian ketahui mengenai bilangan? Bilangan itu banyak sekali ya teman-teman macamnya. Yang pertama ada bilangan asli, bilangan cacah, bilangan bulat, bilangan prima, bilangan ganjil, bilangan genap, bilangan pecahan, bilangan rasional, dan bilangan irasional. Gitu ya. Teman-teman masih ingat nggak contoh-contoh dari bilangan ini? Yang pertama, bilangan asli dimulai dari angka 1, yaitu 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Kemudian ada bilangan cacah. Bilangan cacah ini dimulai dari 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Kemudian bilangan bulat. Bilangan bulat ini mulai dari yang negatif sampai yang positif ya. Itu contohnya titik-titik, negatif 2, negatif 1, 0, 1, dan seterusnya. Kemudian bilangan prima. Biasanya kalian bingung nih bilangan prima. Bilangan prima adalah bilangan yang habis dibagi dengan 1 dan bilangan itu sendiri. Contohnya seperti 2, 3, 5, 7, 11, dan seterusnya. Kenapa 9 enggak? Karena 9 itu habis dibagi dengan 1, 3, dan 9. Jadi dia bukan termasuk bilangan prima ya, karena dia bisa dibagi dengan 3. Lanjut, ada bilangan ganjil. Kalian ingat gak apa aja sih bilangan ganjil itu? Bilangan ganjil itu dimulai dari 1, 3, 5, 7, 9, dan seterusnya. Kemudian ada bilangan genap. Bilangan genap itu dimulai dari 2, 4, 6, 8, dan seterusnya. Kemudian untuk yang bilangan pecahan, bilangan rasional, dan bilangan irasional, saya gambarkan peta konsepnya aja ya, biar kalian mudah memahami dan mudah mencerna. Ingat ya, kalian harus mengingat ini adalah contoh bilangan-bilangan, jangan sampai kalian keliru. Biasanya kalian bingung yang asli sama cacah. Oke, ini peta konsepnya. Ini ada bilangan real. Jadi semua yang kalian sebutin tadi itu termasuk di bilangan real, kemudian dipecah menjadi bilangan rasional dan bilangan irasional. Bilangan irasional ini yang gak ada polanya sama sekali ya. Ini seperti contohnya seperti ini. Negatif 4,03 dan seterusnya, itu gak ada polanya, gak akan berhenti juga gitu ya. Jelek lah angkanya itu. Kemudian untuk bilangan rasionalnya dipecah menjadi bilangan bulat, itu mulai dari yang negatif sampai yang positif. Kemudian dipecah lagi dengan bilangan rasional tapi yang bukan bulat, yaitu ada yang pecahan, ada yang desimal, tapi ini angkanya masih bagus gitu, masih ada polanya. Contohnya kayak 0,56 gitu. Masih bagus, gak seperti yang irasional gitu. Kemudian untuk bilangan bulatnya itu dipecah lagi menjadi bilangan cacah mulai dari 0 dan seterusnya, dan bilangan bulat yang negatif gitu ya, negatif 1, negatif 2, negatif 3, dan seterusnya. Kemudian untuk bilangan cacah dipecah lagi dengan bilangan asli atau bilangan bulat yang positif, kemudian dipecah juga menjadi 0 atau 0 gitu ya.
Ini peta konsepnya mengenai bilangan real gitu. Biar kalian enak, mending belajar dari peta konsep. Tapi kalau kalian lebih nyaman menggunakan yang tadi, ya nggak apa-apa. Lanjut, ini untuk bilangan bulat bisa direpresentasikan dengan garis bilangan. Bisa mendatar, bisa menurun. Pada umumnya itu mendatar, tapi tergantung ya kalau konteks soalnya. Misal seperti lantai di hotel, itu lantai 1, 2, 3, 4, 5, kalian bisa merepresentasikan dengan garis bilangan yang menurun. Bebas kalian mau suka yang mendatar atau yang menurun, tapi pada umumnya itu garis bilangan adalah yang mendatar gitu. Ya teman-teman, ini ada 0, terus negatif 1 sampai negatif 6 sampai seterusnya itu termasuk bilangan bulat negatif. Kemudian 1, 2, 3 sampai seterusnya itu termasuk bilangan bulat yang positif. Kemudian untuk 0, 1, 2, 3 sampai seterusnya itu termasuk bilangan cacah gitu ya. Kalau bilangan cacah itu dimulai dari 0. Kemudian kalau 1, 2, 3, 4, 6 itu bilangan bulat positif. Negatif 1 sampai sekian itu bilangan bulat negatif ya. Jangan sampai keliru ya. Oke, lanjut. Ini ada garis bilangan. Semakin ke kiri nilainya semakin kecil, semakin ke kanan nilainya semakin besar. Ini negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4. Ini semakin ke kiri nilainya semakin kecil gitu ya. Contohnya seperti negatif 2 sama negatif 4, besaran mana ayo? Negatif 2 posisinya di kanan, negatif 4 posisinya di kiri. Semakin ke kiri nilainya semakin kecil, jadi lebih besar negatif 2. Sama seperti ini, semakin ke kanan nilainya semakin besar. Contohnya 1 dan 4, besar mana ayo? 1 sama 4, yaitu besar 4 karena semakin ke kanan nilainya semakin besar. Contoh lagi, angka berapa ya? Misal negatif 9 sama 6, besar mana ayo? Negatif 9 sama 6. Yang mana? Negatif 9 atau 6? Besar mana? Negatif 9 atau 6? Yuk, coba difikirkan dulu ya teman-teman. Lebih besar yang mana? Karena semakin ke kiri nilainya semakin kecil, sedangkan negatif 9 ini kan posisinya itu semakin ke kiri, kemudian semakin ke kanan nilainya semakin besar, dan 6 ini posisinya di sebelah kanan ya, semakin ke kanan ya. Jadi itu lebih besar negatif 9 atau 6. Karena posisinya semakin ke kanan jadi yang 6 ya. Lanjut ke contoh soal, diketahui bilangan negatif 14 dan 12. Manakah yang lebih besar? Ayo yang mana? Jika bingung kita pakai garis bilangan. Negatif 14 dan 12. Mana yang lebih besar? Ayo teman-teman. Negatif 14 ini kan negatif. Posisinya di mana yuk? Di kiri atau di kanan? Yang mana? Posisinya itu di sebelah mana? Ayo. Karena negatif berarti posisinya di sebelah kiri. Itu kita tulis dulu. Negatif 14, kemudian 12. Ini posisinya di mana? Di kanan apa di kiri? Karena dia itu positif ya, gak ada tanda negatifnya, jadi posisinya dia di sebelah kanan. Sekarang mana yang lebih besar? Negatif 14 atau 12? Ayo teman-teman, gimana? Yang mana? Karena 12 ini posisinya di kanan, kemudian negatif 14 nya posisinya di kiri, jadi lebih besar 12 ya, karena posisinya di sebelah kanan gitu. Gimana teman-teman? Apakah ada pertanyaan lagi? Jika ada silakan tulis di kolom komentar ya.
Semoga yang saya terangkan mengenai bilangan bermanfaat buat teman-teman ya. Oke, sekian video dari kami. Semoga bermanfaat buat kalian. Jangan lupa untuk subscribe dan like juga ya. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan ditulis di kolom komentar. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.